Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Rizky dengan NIM 6070123. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil evaluasi saya terhadap Business Plan Pretty Cycle Marketplace yang disusun oleh Dian Savitri dengan NIM 60701233086. Evaluasi ini akan mencakup kelebihan, kekurangan, serta solusi dan saran untuk bisnis plan tersebut. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke evaluasi, saya akan menyampaikan ringkasan singkat tentang bisnis plan yang diajukan. Pretty Cycle adalah sebuah marketplace berbasis website dan aplikasi yang berfokus pada produk kerajinan daur ulang. Direncanakan berbentuk CV, Pretty Cycle bertujuan menghubungkan UMKM, komunitas, dan individu kreatif yang menghasilkan produk daur ulang dengan konsumen yang peduli lingkungan. Target pasar mereka meliputi komunitas peduli lingkungan, generasi muda urban, serta konsumen hobi dan dekorasi rumah. Dalam evaluasi saya, terhadap beberapa kelebihan yang menonjol dari bisnis plan ini. Yang pertama, Pretty Cycle memiliki konsep yang unik dan relevan. Kemudian, fokus khusus pada produk daur ulang menciptakan diferensiasi yang jelas di pasar e-commerce yang sudah jenuh dengan produk umum. Untuk yang kedua, Pretty Cycle menawarkan nilai ganda, yaitu mengatasi masalah lingkungan sekaligus memberdayakan ekonomi kreatif lokal. Ini sejalan dengan tren global menuju bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk yang ketiga, bisnis plan ini menunjukkan target pasar yang jelas dengan segmentasi pelanggan yang spesifik dan teridentifikasi dengan baik, sehingga memudahkan dalam menyusun strategi pemasaran yang terarah. Untuk kelebihan lainnya, terletak pada fitur inovatif yang ditawarkan, yaitu Story Behind the Craft, yang memberikan nilai tambah emosional pada produk. Fitur ini dapat menjadi pembeda utama dari marketplace umum lainnya. Pretty Cycle juga memiliki model bisnis yang jelas dengan sistem komisi sebesar 15% dari setiap transaksi. Model yang cukup sustainable untuk bisnis marketplace. Selain itu, bisnis plan ini dilengkapi dengan rencana pengembangan bertahap yang realistis dengan fokus pada pengembangan komunitas yang sangat penting untuk bisnis berbasis platform. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu menjadi perhatian. Untuk yang pertama, modal awal yang direncanakan sebesar 80 juta rupiah kemungkinan tidak cukup untuk pengembangan aplikasi berkualitas tinggi dan aktivitas pemasaran yang efektif. Kemudian, pengembangan platform digital yang handal biasanya membutuhkan investasi yang lebih besar. Kedua, proyeksi pendapatan terlihat terlalu konservatif dengan target hanya 300 transaksi dan laba bersih sekitar 3-5 juta di tahun pertama. Angka ini terlalu kecil untuk menjamin keberlanjutan bisnis, terutama untuk model marketplace yang biasanya membutuhkan skala ekonomi yang besar. Yang ketiga, bisnis plan ini belum menjelaskan secara detail proses operasional, khususnya terkait logistik dan quality control produk daur ulang, yang sebenarnya sangat krusial mengingat sifat produk yang dipasarkan. Untuk kekurangan lainnya adalah belum adanya strategi diferensiasi yang jelas. Jika kompetitor besar seperti Tokopedia atau Shopee mulai membuat kategori serupa, mengingat modal dan jangkauan mereka yang jauh lebih besar, ini bisa menjadi ancaman yang serius. Bisnis plan ini juga belum menjelaskan strategi retensi pengguna. Padahal, mempertahankan pengguna aktif di platform adalah kunci keberhasilan model marketplace. Terakhir, bisnis ini sangat bergantung pada kesadaran lingkungan masyarakat. Sementara, pasar Indonesia untuk produk eco-friendly masih dalam tahap berkembang.
yang membutuhkan edukasi yang intensif. Untuk mengatasi keterbatasan modal, saya menyarankan beberapa solusi. Pertama, dengan mengadopsi strategi pendanaan bertahap, dengan fokus pada pengembangan MVP, minimum viable product terlebih dahulu sebelum versi lengkap. Untuk yang kedua, dengan menerapkan pendekatan bootstrapping, misalnya dengan menggunakan coworking space daripada menyewa kantor di awal operasional. Hal ini digunakan untuk menekan biaya. Untuk yang ketiga, dengan memanfaatkan program inkubasi startup seperti Startup Studio Indonesia atau akselerator berbasis kampus yang bisa memberikan pendampingan dan akses ke pendanaan. Untuk yang keempat, yaitu dengan mencoba pendekatan crowdfunding khusus lingkungan melalui platform seperti Kita Bisa atau dengan kampanye yang berfokus pada aspek lingkungan. Untuk memperkuat aspek operasional, saya menyarankan kemitraan dengan jasa logistik ramah lingkungan, seperti kurir sepeda di area kota, atau dengan menggunakan packaging daur ulang untuk memperkuat branding. Selain itu, penting juga untuk membuat standar kualitas produk yang jelas bagi para kreator tentang kriteria produk daur ulang yang dapat dijual di platform. Implementasi sistem verifikasi terpusat dengan tim khusus untuk proses kurasi produk sebelum listing di platform juga penting, yaitu untuk menjaga kualitas. Dan tentu saja, program pelatihan bagi pengrajin untuk meningkatkan kualitas produk sangat diperlukan, agar produk yang ditawarkan memenuhi ekspektasi pasar. Dan untuk pengembangan jangka panjang, saya menyarankan kolaborasi dengan kampus untuk penelitian material daur ulang yang bisa membuka inovasi produk baru. Untuk yang kedua, yaitu dengan mengembangkan program sertifikasi seperti label 100% daur ulang atau Eco-Verified untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap klaim ramah lingkungan produk. Dan untuk yang ketiga, yaitu dengan menambahkan elemen gamifikasi pada platform, misalnya dengan pohon virtual yang tumbuh setiap pembelian untuk meningkatkan engagement pengguna. Saran pengembangan lainnya adalah menambahkan fitur carbon footprint calculator yang menunjukkan dampak positif dari setiap pembelian, sehingga konsumen dapat melihat kontribusi mereka terhadap lingkungan. Dengan mengimplementasikan program buyback, di mana produk bisa dikembalikan setelah tidak terpakai untuk didaur ulang kembali, hal ini bisa menciptakan siklus ekonomi sirkular yang utuh. Dan untuk yang terakhir, dengan ekspansi ke segmen B2B untuk menyasar pasar korporat yang membutuhkan souvenir, dekorasi kantor, dan merchandise ramah lingkungan yang bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Sebagai kesimpulan, Pretty Cycle memiliki potensi besar dengan diferensiasi yang jelas di pasar e-commerce. Kunci keberhasilan bisnis ini terletak pada kemampuan memperkuat ekosistem, melakukan edukasi pasar, dan memastikan kualitas produk secara konsisten. Kemudian, fokus pada pembangunan komunitas sangat penting untuk bertahan menghadapi kompetitor besar yang mungkin masuk ke segmen yang sama. Dan untuk keberlanjutan jangka panjang, Pretty Cycle perlu memikirkan diversifikasi pendapatan di luar komisi transaksi marketplace. Demikian presentasi evaluasi bisnis plan Pretty Cycle. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.